Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Fieri Salik Kappenberg dengan NIM akhiran 145 dan aku dari kelas Oceanografi C. Dan pada kesempatan kali ini aku mau demonstrasikan perhitungan orbital dari praktikum gelombang Senin kemarin. Dan hari ini aku mau tampilin percontohan perhitungan dari derajat 360. Kita langsung aja. Jadi yang pertama ini di tabel U, V, AX, dan AY ini aku udah masukin nilai derajatnya karena yang untuk nilai KX min sigma T, karena nilai KX min sigma T ini kita emang menyesuaikan dari derajat-derajat yang ada. Jadi kalau misalnya bikin ngitung yang 45 berarti cos KX min sigma T nilainya 45, sin 45, sin KX min sigma T juga 45, cos KX min sigma T 45, gitu seterusnya. Di sini aku pakai 360 derajat. Jadi yang pertama kita hitung dulu nilai L0-nya. Jadi rumus dari L0 itu 1,56 dikali buka kurung B2 pangkat 2 gitu kurung. Nah, untuk nilai D per L0-nya itu rumusnya B3 eh, per E2. Oh iya, dan buat di datanya ini Y-nya menyesuaikan sama pembagian dari asisten, dan kebetulan punya aku itu Y-nya min 16. Kalau udah, kita masuk ke tabel interpolasi ini. Kita konekin ke nilai D per L0-nya. Terus kita cari di buku teknik pantai eh, nilai batas bawah sama batas atas dari 0,4186 ini. Nah, jadi di buku teknik pantai yang aku temuin itu nilai batas bawah untuk 0,4186 itu adalah 0,4170. 0,4180. Terus untuk nilai batas atasnya itu 0,4190. Nah, ini kita eh, lihat lagi di nilai batas atasnya itu, nilai dia per L. Nah, untuk rumus D per L-nya itu kayak biasa rumus interpolasi. Jadi H3, ini H3, ya H3. Tadi ada kendala sedikit. Kita lanjut. Untuk rumus D per L-nya itu H3, H3 plus buka kurung dua kali G4 dikurangin G3 tutup kurung dibagi buka kurung G5 min G3 tutup kurung dua kali. Terus dikali buka kurung H5 min H3 tutup kurung. Dah, ini kita udah dapetin nilai uh, D per L-nya. Terus tinggal kita konekin lagi aja. Nah, untuk nilai L-nya ini, itu dia rumusnya B3 per E4. Nah, sekarang kita masuk ke tabel-tabel eh, perhitungan komponen-komponen ini.
Jadi yang pertama buat cos H itu dia rumusnya buka kurung 2 dikali B9 dikali buka kurung B3 plus B6 itu per 2 kali bagi L5. Buat sin H itu dia rumusnya 2 kali B9 kali B3 dibagi L5. Nah, buat sekarang kita ke tabel interpolasi cos H dan sin H ini, buat nilai interpolasi cos H ini, kita masukin nilai yang ini. Terus kita cari lagi di teknik pantai tentang batas-batasnya. Nah, ini aku udah nyari untuk nilai di teknik pantainya itu dan dapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk nilai cos H2 pi D per L ini kita juga tinggal konekin aja ke nilai tengah ini. Kalau udah kita hitung buat rumus U. Jadi U itu rumusnya buka kurung sama dengan buka kurung B9 kali B4 bagi B2 dikali buka kurung F12 bagi F13 kurung dikali cos buka kurung radian buka kurung F11 bikin kurung 2 kali. Ini dapat hasil segini. Nah, eh, hal yang hal yang sama nantinya juga berlaku ke komponen V, AX, dan AY. Nah, buat nilai sin hanya itu kita tinggal konekin, terus kita ke sini. Nah, buat yang sin H ini kita bisa copy paste aja. Karena yang sama. Nah, buat yang ini juga bisa dikonekin. Tapi bedanya itu adalah kita nanti harus cari buat yang sin hanya bukan yang cos hanya. Nah, karena sekarang kita udah dapetin nilai sin H1 dan sin H2-nya, sekarang kita konekin lagi juga. Nah, untuk rumus menghitung V-nya itu adalah buka kurung B9 dikali B4 bagi B2 dikali buka kurung K12 dibagi K13 tutup kurung dikali sin buka kurung radian buka kurung K11 tutup kurung 2 kali. Saya 0.
Terus lanjut ke sini. Ini juga tinggal kita konek-konekin aja ya. Nah, untuk rumus 2 pi-nya ini itu adalah sama dengan buka kurung 2 dikali buka kurung B9 pangkat 2 tambah B4 tutup kurung dibagi buka kurung B2 pangkat 2 tutup kurung 2 kali. Nah, untuk ini kita eh, konekin dulu sekalian aja supaya gampang. Nah, buat nyari AX-nya itu sama dengan P12 dikali P9 bagi P11 tutup kurung dikali sin eh, buka kurung radians buka kurung P10 tutup kurung 2 kali. Untuk nilai AY itu sama dengan buka kurung U12 tutup kurung dikali buka kurung U9 dibagi U11 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung U10 tutup kurung 2 kali. Oke, jadi ini adalah hasilnya yang udah kita dapetin dari perhitungannya. Nanti nilai ini bakal kita masukin di sheet yang untuk tabel yang dimana nanti kita akan bikin grafik berdasarkan nilai Y kita sendiri. Untuk perhitungannya aku cukupkan sampai sini. Nah, ini untuk grafiknya sendiri, jadi udah dimasukin perhitungan dari tiap-tiap derajat dan bikin grafiknya dengan cara di blok ini. Terus nanti langsung insert dan pilih yang scatter with smooth lines. Untuk hasil grafiknya aku seperti ini. Masih kurang rapi sebetulnya, tapi dan kayaknya juga ada sedikit kesalahan, cuman mungkin sebagai percontohan aja grafik yang nantinya akan muncul itu hasilnya seperti ini meskipun belum sempurna. Eh, eh, Mungkin dari aku sekian eh, untuk hasil perhitungan dan grafiknya. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari aku, terima kasih.